Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lodi Muhammad Pria dengan NIM B1C12504. Hari ini saya akan menggunakan aplikasi Excel untuk menyelesaikan tugas sistem teknologi dan informasi, yaitu dari pengenalan fungsi atau pengenalan aplikasi Excel. Dimulai dari pengenalan tab. Tab yang pertama itu adalah Home. Home itu adalah berisi perintah-perintah yang paling sering digunakan, seperti clipboard, ini clipboard, font untuk mengatur ukuran font, arrangement untuk mengatur paragraf, dan yang dalam opsi wrap text dan merge, number untuk mengatur kemudian style, cell, editing, and each. Kemudian ada fungsi insert, ini untuk menambahkan elemen-elemen dalam kertas kerja seperti tabel, table, dan charge. Kemudian ada backload. Backload ini adalah untuk mengontrol tata letak untuk mengatur tata letak kerja saat dicetak, seperti pengaturan halaman, margin, orientation, dan ukuran kertas yang digunakan. Kemudian ada formulas. Formulas ini adalah tab yang bekerja untuk memasukkan rumus-rumus, baik rumus logika ataupun rumus matematika. Kemudian ada data. Data digunakan untuk menyambung atau mengolah sebuah data, memfilter, dan sebagai alat ukur untuk menyesuaikan suatu data. Kemudian ada review. Review itu berisi tentang alat-alat untuk memeriksa dan melindungi lembar kerja, seperti untuk membuat kerangka, pemeriksaan ejaan, aksesibilitas, dan lindungan buku untuk kerja ini, untuk lembar kerja. Kemudian ada view. View ini adalah tab untuk mengontrol lembar kerja yang ditampilkan, seperti perat tinjau, zoom, mengatur heading, formula bar, dan lain-lain. Kemudian ada icon bar. Icon bar ini tiga yang biasanya sering muncul, yaitu undo, atau urungkan, seperti begini. Saat mengklik undo, gambar akan kembali seperti semula. Dan ada redo. Redo artinya ulangi, maka jika mengklik redo, maka tulisan akan kembali. Kemudian ada save. Ini tanda yang ada di icon bar ini adalah save. Kemudian kita menjelaskan sheet. Sheet adalah lembar kerja yang terdiri dari beberapa sel, seperti ini. Sheet adalah lembar kerja yang terdiri dari beberapa sel. Kemudian ada sel ini. Jika saya klik ini, maka nama selnya adalah A4. Maka jika ini adalah B3, nama selnya. Kemudian ada kolom. Saya menjelaskan tentang kolom. Kolom terdiri dari A sampai XYZ. Kira-kira jumlahnya itu sebanyak 16.000 lebih kolom. Kemudian ada row atau baris dimulai dari angka 1 hingga 1.048.576 row atau baris. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara mengatur sel, posisi besar, tinggi, dan lebar sel, seperti ini. Yang misalnya pertama saya menggunakan manual dan geser ini untuk melebarkan sel. Kemudian ini klik pada row untuk mengatur ketinggian sel, atau bisa juga dengan klik sel yang akan diatur. Kemudian pilih format, pilih row height untuk mengatur tinggi kolom. Ini saya akan mengaturnya sebesar 30. Klik OK, dan lebar kolom akan otomatis
terformat atau terubah dengan ukuran 30 cm, 30 mili. Kemudian kolom width untuk melebarkan kolom ini akan 30. Oke. Dan lebar kolom akan otomatis sebesar 30 mili. Kemudian merge and center. Merge center adalah menu untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel yang besar. Contohnya seperti ini. Klik ke sini, klik laporan, perubahan aktivitas. Oke, cara menggunakan fungsi merge untuk menggabungkan antara sel C, D, dan E menjadi satu sel dan memperbesar menjadi satu sel dan memperbesarnya. Oke, sudah. Dan selnya akan digabung, sel C, D, dan E pada row 8 akan digabung secara otomatis nih menggunakan sistem merge. Kemudian ada yang namanya wrap text atau teks lipat. Teks ini untuk mengatur sel lebih panjang dari lebar sel, dan saya akan membuat isi konten sel menjadi melipat ke baris ke bawah. Contohnya seperti ini. Kembalikan dulu. Merge dan dia melipatkan seperti ini. Kemudian untuk mengatur format sel ini kita bisa atur di sini pada menu home, seperti font, arrangement, number, styles, cell editing, and it. Tapi ada cara mudahnya, yaitu Ctrl 1. Ctrl 1. Nah, ini kita akan bisa mengubah general, dan ada fungsi number, arrangement, font, border, fill, and protection. Pada kolom pada sisi number kita bisa mengatur tipe data seperti general atau umum, number atau nomor, currency, accounting, date, time, presentation, character, sets, text, special, and custom. Ini contohnya. Contohnya saya akan berikan contoh pada untuk mengatur tipe data, akuntansi atau accounting. Kita klik dulu, tulis misalnya 1 juta. Klik Ctrl 1. Kemudian ini Ctrl 1. Telepon. Ctrl 1 lah. Ctrl 1. Ya, ini untuk mengatur number. Jadi accounting ya, di 10 juta. Data biasa yang bentaran jadi data accounting sebesar 10 juta. Kemudian ada yang namanya persentase. Oke, ini 10, lalu mengubahnya menjadi persen. Klik sel, Ctrl 1. Kemudian cari percentage. Oke, selanjutnya fitur home fitur selnya selanjutnya yaitu arrangement. Saya akan contohkannya seperti ini. Ctrl 1, pilih arrangement. Ini untuk mengatur apakah dia berada kiri atau tengah, atau ini untuk mengatur horizontalnya apakah dia itu
tengah, kiri atau kanan. Coba kita pilih dari kiri. Kemudian garis vertikalnya itu atau garis bawahnya itu menjadi center atau top, dan otomatis rata kiri. Kemudian ada yang namanya untuk mengatur orientasi teks, kita naikkan ke atas dan teks akan otomatis naik ke atas seperti ini. Kemudian ada yang namanya font ini untuk mengatur jenis teks, seperti font. Pada fontnya ada font untuk mengatur jenis font apa yang digunakan. Sini saya akan mencoba menggunakan agency FB. Kemudian font style ini menggunakan regular, italic atau miring, bold atau tebal, bold, italic, miring dan tebal. Saya akan menggunakan bold italic, otomatis tulisan akan miring dan tebal. Kemudian size, ini adalah untuk mengatur size font. Saya akan coba sini 14 dan otomatis font akan menjadi ukuran 14. Underline untuk mengatur garis bawah seperti single, garis bawah tunggal, double ataupun single counting dan double counting. Sini saya akan memakai underline single saja. Kemudian coloring untuk mengatur warna tulisan. Saya akan mengatur tulisan di warna hijau dan otomatis tulisan akan warna hijau. Lalu klik OK, tulisan akan berwarna hijau. Kemudian ada border ini untuk mengatur tabel seperti ini. Untuk mengatur border, garisnya tebal, putus ataupun garis 2 seperti ini. Klik OK dan border akan segera dibuat. Kemudian selanjutnya adalah fill ini adalah untuk mewarnai warna latar belakang seperti biru. Coba sini saya akan pilih biru. Kemudian untuk mengatur gaya folder saya yang dipilih, kita pilih pattern style, saya pilih vertical stripe, lalu OK, dan latar belakangnya akan menjadi seperti itu. Kemudian fitur yang terakhir ada protection. Fitur ini menentukan apakah sel terkunci dan tidak dapat diedit atau tersembunyi rumus-rumus yang tidak terlihat. Oke. Kemudian kita pindah ke situ atau freeze pens. Terus tentang ini saya akan menjelaskan tentang cara membuka tabel. Kita buat dulu tabelnya. Blok. Saya begitu tabel. Kemudian di sini nama. Empat itu Ila. Terus Putra, kemudian Bila, kemudian Dia. Oke, yang kedua itu adalah
jenis kelaminnya. Ini kita pakai simbol laki-laki untuk L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Oke, ketika itu ada umur. So, 11, 16, 19, 16, 18, 19, dan 17. Kemudian kita buatkan tabel blok pada semua segmen tulis. Kemudian all border. Untuk melakukan freeze tabel, kita harus menaikkan semua tabel ini ke arah atas. Yaitu caranya dengan blok semua tabel, terus naikkan ke sini. Blok semua tabel. Masuknya. Oke. Setelah blok semua tabel, border ulang. All border. All border. All border. Kita akan freeze tabel. Caranya itu seperti blok semua tabel. Blok semua tabel yang ini. Kita akan memfreeze tabel yaitu freeze top row, yaitu yang kantor di set nomor, nama, L atau P dan umur. Setelah kita klik ini, kemudian dan ya tabel atas akan otomatis terkunci dan kita bisa menggesernya tanpa. Setelah geser ke bawah, nomor dan umur L dan P umur akan mengikut. Kemudian untuk mengembalikannya, kita freeze bench kembali, unfreeze dan kembali seperti semula. Kemudian kita akan freeze bagian kiri, bagian sisi kanan kirinya, yaitu nomornya. Kita blok dari nama sampai di blok nama LP umur sampai ke bawah, terus klik prevent freeze columns. Dan bagian nomor akan terkunci dengan otomatis seperti begitu, dan jika digeser akan mengikut, tabel nomor akan mengikut. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan tab dan pengenalan Microsoft Excel dan juga cara memfreeze tabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat charts atau grafik. Selanjutnya cara membuat charts atau grafik, kita menggunakan C3 saja. Kita buat data yang ingin dibuatkan grafiknya, contohnya seperti di sini. Data kita baca dulu, kita merge and center, klik ke laporan penjualan, PT Sinar Jaya. Terus itu adalah bulannya. Kemudian kedua itu adalah penjualan tahun 2017, penjualan tahun 2013, penjualan tahun 2018,
kemudian penjualan tahun 2019 dan penjualan tahun 2020. Oke, kita rapikan tabelnya, patokan yang punya. Oke, besar tengah semua ya. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, terakhir Desember. Kemudian penjualan tahun sebesar 500, 700, 610, 340, 900, 765, 867, 450, 980, 570, 360, 980. Oke, penjualan tahun 2018 yaitu 1000, 890, 900, 780, 500, 880, 678, 990, 780, 900, 1000. Penjualan tahun 2019 670, 900, 800, 700, 500, 890, 650, 780, 900, 890, 970. Penjualan tahun 2020 ya, 1000, 700, 900, 800, 700, 600, 500, 490, 780, 900, 600, 700. Oke, kita buatkan tabel. All border rata tengah. Oke, itu cara pembuatan warna dulu lebih di atas, di kanan tidak warna biru. Oke, di sini kemudian klik ini semua, blok semua, lalu pilih insert, ini charts, ini lalu kemudian charts. Silahkan pilih yang ini. Tunggu dulu, kita blok dari atas sini supaya ada toolnya. Terus kita ke insert, pilih charge,
pindahkan ke sini. Kita perkecil, kemudian kita akan edit stylenya, bisa jadi style begini. Itu warnanya kita bisa ganti menjadi warna ini, style bisa banyak tergantung dari keinginan yang kita ingin buat. Terus kita bisa ganti ya, name-nya, row-nya. Lalu kita bisa ganti data tabelnya. Ini tabel yang kita pilih. Saya buka seperti yang biasa saja. Kemudian kita masukkan toolnya, laporan, penjualan, kalau sudah dimasukkan file ternyata di sini dulu, grafik, penjualan, PT Sinar Jaya. Oke, dan jadilah grafiknya seperti ini. Kita bisa mengubah lagi menjadi bisa tambahkan lagi seperti outline, text effect ataupun yang lain-lainnya. Bisa pilih menjadi warna hitam, kelihatan lebih jelas grafiknya seperti itu. Kita bisa ubah menjadi seperti ini. Oke, besar membuat grafik sudah selesai. Melanjutkan ke cara memasukkan rumus matematika pada aplikasi Excel. Yang terakhir yaitu cara menggunakan rumus matematika dalam Excel. Kita buat dulu datanya, misalnya datanya laporan gaji versi gaji sebelum pajak dan setelah pajak, karyawan, PT Indojaya. Oke, kita merge and center dulu. Kita merge center, kita pilih nomor, biar di sampingnya nama, gaji, gaji kotor atau neto. Pajak, penghasilan, kemudian gaji bersih,
Kemudian total gaji selama 1 tahun, total gaji bersih selama 1 tahun. 1 tahun. Oke, kasih rapi dulu. Klik 2 kali. Oke, nomornya 1, 2, salah, ke bawah ya. Oke, jadi kita akan mengambil 10. Dengan namanya Muhammad Indra. Sandra Puspita, kemudian Lukman Hakim, kemudian Dia Maharani, kemudian Rizkiawan, kemudian Gemalia, kemudian Putu Arya, kemudian Adrian, kemudian Alfa Farel. Jadi buatnya 1, 2, 3 juta, kemudian 2 juta, gaji bruto per bulan ya. Ini pajak penghasilannya setahun besar 11%. Bukan 11%. Kemudian pajak karyawan itu 5% dari gaji. Kemudian ini gaji bersih setahun. Total gaji bersih setahun selama 4 tahun. Sini tadi berapa? 5 juta. Kemudian ini 7 juta. Kemudian ini 5.500.000. Kemudian ini 16 juta. Kemudian ini Rizkiawan itu 6 juta.
kemudian 8 juta, kemudian 12 juta, kemudian 10 juta, kemudian 6 juta. Kita masukkan dulu untuk ganti tipe jutanya menjadi currency. Kemudian pajak penghasilannya sama dengan di sini kita, karena pajak penghasilan untuk selama setahun, maka kita harus menambahkan lagi satu tabel di sini, gaji bruto per tahun, karena ini adalah gaji bruto per bulan. Jadi kita harus menambahkan satu tabel lagi. Klik di sini, kemudian insert. Insert cell. Oke. Dan penghasilannya akan tergeser. Kita ketik gaji bruto setahun. Oke, saya sesuaikan semua. Sesuaikan di sini. Sesuaikan semua problemnya. Oke. Untuk gaji bruto selama per setahun berarti gaji bruto per bulan dikali 12. Klik aja ini, baru tanda kali pada Excel tuh shift 8, ada salah, ulangi, ini terus klik yang ini, tanda kali pada Excel tuh shift 8 atau bintang, kemudian 12, lalu enter, dan gaji bruto setahunnya adalah 36 juta. Terus untuk mengulanginya, tidak harus lagi kita membuat satu-satu rumusnya, cukup satu lalu klik 2 kali. Terus untuk pajak penghasilan sama dengan gaji bruto setahun dikali 5% kali 5%. Oke, lalu enter 1.800.000. Oke, perkecil aja. Kemudian untuk supaya tidak memasukkan rumus satu-satu lagi ke bawah, kita blok, baru kita scroll sampai di bawah. Oke, after currency. Iya, karena gaji bersih setahun itu berarti gaji bruto dikurang pajak penghasilan setahun, maka sama dengan gaji brutonya selama setahun kurang pajak penghasilannya selama setahun. Ini kemudian enter, dan gaji bersih selama setahun untuk Muhammad Indra ada 34.200. Supaya tidak repot lagi kita membuat rumus di bawah, cukup kita blok cell, kemudian tarik ini sampai ke bawah, dan akan terkompil sama otomatis. Oke, ini total gaji selama 4 tahun. Gampang. Sama dengan baru klik ini. Kemudian kali 4 karena selama 4 tahun. Oke. Enter. Jadi gaji bersih selama total gaji bersih Muhammad Indra selama setahun yaitu selama 4 tahun adalah 136.800. Oke, sama seperti yang tadi, supaya tidak membuat ulang lagi rumusnya, kita cuma blok cell lalu turun ke bawah. Oke, setelah itu kita membuatkan lagi di tabel all border, ini
besar. Oke, saya lupa tadi ternyata ada namanya penjumlahan ya. Di sini total gaji. Tahun. Oke, baca ulangi, berjalan ulang dari sini. Baca ulang. Kita ambil dari sini. Baca. Kemudian kita kembalikan untuk penjumlahan sama dengan ini, kemudian tambah, kemudian ini tambah, ini kemudian tambah lagi, 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 dua kali ini, kemudian tambah lagi, enter. Totalnya adalah 3.807.120.000. Itu gaji bersih karyawan selama 4 tahun. Kan tadi sangat susah, kemudian ada namanya sum. Kan rumus tadi menggunakan 112 sangat ribet, maka kita harus menggunakan rumus sum. Sum itu adalah sumif atau sum adalah untuk penjumlahan secara otomatis sama dengan, kemudian titik sum ini blok tabel dari atas ini sampai di sini, enter, dan hasilnya sama. Berarti ada yang salah. Saya salah, bukan 114, P413 ternyata, L13. Nah, dan hasilnya akan sama. Maka kita tidak harus menambahkan ayat satu per satu, terus menggunakan rumus sum. Kemudian di dalam wadah itu ada namanya rumus berpangkatan. Rumus berpangkat seperti misalnya sini 6, seleksi atas 6, kemudian di samping ini 7, kemudian di sini hasil pangkatnya itu sama dengan cara untuk mempangkatkan yang ini, yaitu klik sel ini kursiv 6 atau tanda pangkat, kemudian klik sebelahnya lalu enter, dan hasil berpangkatan adalah 279936 begitu. Lalu ada pembagian, misalnya di sini 20, di sini 4, kemudian lalu klik Excel pertama, ini udah bagi pada Excel itu adalah tanda garis miring, kemudian klik sel kedua, enter. Habis itu saya di atas pemilihan pengurangan pembagian,
Saya kira itu cuma rumus dasarnya saja. Kemudian ada penambahan seperti yang atas tadi, penambahan seperti yang atas tadi, yaitu 30 tambah 14, klik sini sama dengan klik soal pertamanya, kemudian cari tanda tambah itu shift sama dengan, kemudian klik ini, lalu enter, baru ada namanya pengurangan. Seperti contohnya, saya sini 70, saya banyak kurang 68, kemudian sama dengan, kemudian klik sel pertama, lalu kurang sel kedua, selnya akan begitu. Oke. Saya kira itu saja untuk rumus matematika. Oke. Satu yang saya lupa yaitu rumus rata-rata itu sama dengan, rata itu sama dengan average. Terus kita klik sini. Klik OK. Bentar. Dan rata-rata untuk kedua gaji bersih selama 4 tahun karyawan PT Indonesia itu 308.712.000. Oke, sekian. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.